ibu kota negara tetap ada di Jakarta. Tapi tolong saya juga ingin menegaskan di sini karena saya lihat di berita macam-macam ibu kota negara dianggap IKN Nusantara. Ya. Sesuai dengan undang-undang tentang ibu kota negara IKN bahwa IKN menjadi ibu kota. Perpindahan itu terjadi buat dulu dengan perpres. Itu ada alkomanya itu dengan perpres. Selagi perpresnya belum operasional sebagai ibu kota negara, maka ibu kota negara tetap ada di Jakarta. Meskipun nama Jakarta sudah menjadi nama daerah khusus Jakarta, bukan daerah khusus ibu kota Jakarta. Jadi dengan demikian kami negaskan bahwa pelantikan sesuai undang-undang itu adalah di ibu kota negara, berarti lah di Jakarta. Bang, menurut berita kan ada memang udah kemungkinan tukar guling ya PSN PIK 2 dengan IKN ini. Nah, sepak terjangnya Aguan ini memang sudah terbukti merugikan masyarakat, merugikan rakyat. Nah, ke depan kan nelayan juga sudah berdemo soal pagar laut dan soal SHGB laut ya. Nah, menurut Abang, akankah kemungkinan ini proyek tetap lanjut atau kok memang sudah bergulir total atau dibongkar total ketika kepemimpinan Pak Prabowo ini? Ya harusnya ya kalau kayak IKN ini kan sebenarnya kan memang sudah bermasalah dari awal. Adapun sudah terjadi bangunan di sana ya nasi udah jadi bubur nih, ya kan? Ya mau nggak mau terpaksa buburnya harus dikasih ayam. Dimasak ulang, dikasih ayam, dikasih bawang, dikasih ini, biar jadi bubur ayam, biar enak dimakan gitu kan. Ya mau nggak mau ya maksud saya IKN itu ya diperuntukkan udah berikan aja kepada Pemda Kalimantan Timur biar menjadi kantor gubernur atau semacam ya objek wisata lah, istana aja gitu loh. Karena kan untuk memenuhi standar dia menjadi apalagi ini syarat-syarat menjadi ibu kota negara itu masih perlu waktu puluhan tahun gitu, dan serta merta ya kan tiba-tiba hanya karena misalnya kantor kementerian dipindahin ke sana semua bisa kemudian apalagi ini pertumbuhan penduduk bisa cepat belum tentu juga gitu loh. Ya tahu sendiri kan pegawai negeri Indonesia kan ya banyak ininya, banyak curangnya, banyak malingnya gitu kan. Betul. Banyak bolosnya ya kan, bisa-bisa malah ketika misalnya IKN jadi ibu kota malah pelayanan publik itu banyak yang terbengkalai, bahkan bisa kacau balau juga seperti kacaunya pembagian bukan pembagian daripada distribusi gas 3 kg kemarin oleh Balil ya kan. Itu kan sebenarnya mungkin niatnya bagus untuk melakukan penataan ulang terkait masalah jalur distribusi dari pengecer jadi subpangkalan atau pangkalan lah.
Cuma dengan cara men-stop begitu, menggergaji begitu ya berefek berdampak kemana-mana gitu loh. Kalaupun misalnya Bahlil ingin melakukan perubahan sistem distribusi gas 3 kilogram ini melalui aplikasi, kan tidak harus serta-merta merombak total begitu sehingga distribusi gas 3 kilogram ini menjadi masalah. Bahkan sampai antrian kemarin, antri di mana-mana, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Lucunya kejadian yang paling viral itu di Tangerang. Lokasi terjadinya PSN, dan sebelumnya itu ada aksi ribuan rakyat Banten menyegel bahkan nyaris membongkar pembangunan PIK 2 di sana. Ada apa ini? Bisa jadi dijadikan senjata. Masa seorang Bahlil yang dikelilingi oleh begitu banyak dirjen orang pintar nggak bisa mencari perbaikan sistem dengan cara yang baik, ya kan? Mestinya kan bisa dong kalau ingin merubah sistem ya lakukanlah dengan cara-cara yang baik gitu loh. Jangan membabi buta begitu, kan bisa saja nanti sambil mendata eceran-eceran ini menjadi subpangkalan, ya kan, sementara distribusi tetap jalan biasa. Kau cuma download aplikasi, di daftar aplikasi, kan bisa tuh tim Pertamina turun. Ya kalau kita dengar-dengar masalah dia setelah dengar pendapat kemarin dipanggil oleh Komisi 3, itu jelas sekali ada koordinasi antara Pertamina dengan Kementerian SDM, ya kan? Kata Bahlil, kita selalu berkoordinasi. Kalau selalu berkoordinasi, ya ngapain terjadi masalah pendistribusian menjadi kacau begitu? Betul. Ya kan? Ini memang menteri-menteri titipan Mulyono ini nyaris sama semua dengan gayanya si Jokowi. Tukang bohong semua. Cari pembenaran terus melalui media sosial, nggak mau disalahin, nggak mau dikritik. Giliran dikritik pakai tangan aparat untuk lakukan intimidasi, atau mendapatkan perlawanan dari rakyat pakai tangan aparat untuk intimidasi. Jadi yang diadu adalah aparat kita, polisi-polisi kita, tentara-tentara kita dengan rakyat. Itu yang tidak diinginkan oleh Prabowo. Makanya dia tahu bahwa ya tidak semualah. Apalagi ini polisi yang ada di tubuh Polri itu busuk semua atau buruk semua. Begitu juga dengan tentara-tentara kita, tidak semua juga tentara-tentara kita itu juga ya kan busuk juga di institusi TNI. Tetapi ya masih banyak di mereka ini menjaga jiwa-jiwa korsa mereka, jiwa-jiwa prajurit, jiwa bayangkari mereka itu mereka masih jaga. Masih ada yang berjiwa merah putih. Nah hari ini kemarin Prabowo dengan tegas menyatakan bersihkan institusimu, kalau enggak kami yang bersihkan. Artinya dia sudah tahu bahwa ini yang terjadi, ada permainan elit-elit, baik itu di institusi TNI maupun kepolisian yang masih ya setengah hati lah, masih berpihak kepada kepentingan-kepentingan oligarki karena yang mungkin udah terlanjur terima apalagi ini ampau misalnya dari dari 9 naga ini, sehingga tidak berani mengambil tindakan. Maka pimpinan-pimpinan institusi kepolisian maupun TNI yang tidak berani ambil tindakan, ya pasti Prabowo akan lakukan pergantian. Karena kenapa? Prabowo inginkan stabilitas, gitu loh. Dia ingin stabilitas, keamanan, Kamtibmas itu benar-benar terjaga. Tidak ada lagi sandiwara-sandiwara yang dilakukan. Ya Prabowo ini kan mantan tentara, punya insting intelijen tingkat tinggi, apalagi dia pasukan Kopassus, ya kan? Dia bisa para komando, bisa Sandi Yuda, ngerti dia ini ada permainan siapa. Jadi dia lebih paham terkait masalah gejala-gejala awal ketika ada pihak-pihak lain yang merongrong kekuasaannya yang dia peroleh secara konstitusional dan mendapatkan pengakuan dari Indonesia. Buktinya tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo itu 80,9%. Prabowo loh ya, kita nggak sebutin tuh wakilnya. Ngapain disebutin wakilnya? Ya kan dia belum tentu kerja dia. Gitu loh.